Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafur. Saya dari kampus STI Dr. Andes Gazi Mutakin, jurusan manajemen. Oke, untuk mengakhiri tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko, di sini saya mengambil karya ilmiah studi kasus tentang manajemen risiko UMKM terhadap masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Tentunya kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah dunia, khususnya dari tatanan bisnis di berbagai sektor. Dampak pandemi juga dirasakan oleh selaku UMKM yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Selain serius berdampak terhadap kesehatan, pandemi juga berdampak pada perekonomian, baik itu nasional maupun internasional. Berbagai sektor seperti industri, termasuk bisnis kuliner, mengalami gangguan seperti pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakjelasan usaha. Tentu hal ini menjadi permasalahan serius bagi pelaku usaha. Pandemi COVID-19 ini khususnya di Indonesia dimulai sejak kuartal pertama, yaitu pada tahun 2020, sedikit banyak telah memukul perekonomian. Pukulan berat perekonomian ini tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Berbagai negara telah mengalami resesi, termasuk Indonesia mengalami hal yang sama, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 3% dari pertumbuhan sebelumnya. Kemudian tentunya pandemi ini ada indikasi 50% UMKM dalam populasi penelitiannya akan gulung tikar, istilahnya bangkrut pada masa pandemi ini. Untuk menghindari resiko paling buruk selama masa pandemi, maka UMKM harus melakukan strategi bertahan dengan menggunakan manajemen bisnis siklo atau siklus hidup bisnis. Yang biasa dialami adalah mulai dengan pendirian, ekspansi, pertumbuhan, kemudian kedewasaan dan penurunan. Langsung dalam pembahasan ya. Jadi manajemen risiko ini digunakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan risiko. Menurut Sari tahun 2016, beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah: pertama, menciptakan perubahan untuk mencari peluang sukses. Yang kedua, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, manajemen keuangan yang terencana. Yang keempat, perencanaan bisnis yang matang. Yang kelima, manajemen tim. Yang keenam, eksekusi. Dan yang terakhir yaitu memulai saat yang tepat. Satu hal yang cukup penting adalah penerapan manajemen risiko. Namun tidak banyak pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan dan kepedulian terhadap manajemen risiko. Hasil penelitian dari Safi'i, Widodo, dan Pangestuti dari tahun 2020 mengungkapkan bahwa paling tidak ada 3 risiko yang termasuk pada level tinggi. Ketiga risiko tersebut adalah penurunan pendapatan atau disebut dengan revenue, yang kedua penurunan produksi, dan yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku. Pada risiko sedang atau risiko sedang, UMKM akan mengalami keterlambatan pengiriman bahan baku. Tentunya strategi yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu dengan cara finansial, research, dan mencari pasar baru. Di sini saya lebih menekankan kepada risiko pendapatan. Tentu setiap UMKM mengharapkan keuntungan dari usaha yang digelutinya. Tapi pada masa ini pendapatan dari UMKM turun drastis dikarenakan jumlah minat dari konsumen yang berkurang dalam masa pandemi ini, yang mana membuat banyak UMKM yang turun tikar ataupun bangkrut karena tidak bisa menggaji karyawan, kemudian bahan baku yang naik turun harganya, ditambah kebijakan dari pemerintah yang membuat para pelaku UMKM bingung untuk menjual produk, terlebih UMKM-nya yang memiliki tempat ataupun rumah makan.
Adapun kebijakan yang diatur oleh pemerintah yaitu tidak boleh berkerumun, memakai protokol kesehatan, dikuranginya jam jualannya, dan menjaga jarak. Tentu hal ini cukup berat untuk dihadapi oleh pelaku UMKM. Tapi bagaimana boleh buat? Dengan kondisi pandemi ini kita tidak bisa berbuat banyak. Untuk bisa terus eksis dalam hal usaha, banyak sekali UMKM, contohnya di rumah makan geprek Bensu Purwakarta, di mana tingkat pendapatan tidak seperti sebelum pandemi. Maka dari itu pihak dari geprek Bensu banyak yang mengeluarkan ataupun memberhentikan ataupun mengurangi karyawannya agar bisa terus berjalan dalam usaha kuliner ini. Kemudian untuk mengurangi resiko defisit dari rumah makan geprek Bensu ini, pihak geprek Bensu mengurangi jumlah bahan baku, kemudian menambahkan potongan harga agar menarik simpatisan masyarakat, kemudian membuat varian baru dalam berinovatif produk, khususnya dirasa dari ayamnya atau dari topping dan sebagainya. Adapun memberikan diskon seperti beli satu paket dapat gratis minum seperti teh botol susu. Nah, dalam hal pembahasan ini tentunya pandemi ini tidak akan menyurutkan tekad terhadap UMKM agar terus berlanjut, dan mudah-mudahan dengan kebijakan baru bisa membuat masyarakat lebih peduli terhadap UMKM tersebut. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.